Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Nur Hidayah dari PBS kelas D. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari kelompok 1 hingga kelompok 8 mata kuliah tafsir ayat dan hadis ekonomi PBSD. Yang pertama itu ada metodologi tafsir. Nah, metodologi tafsir ini adalah kumpulan prinsip, pendekatan, dan langkah sistematis yang digunakan untuk musafir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Dalam istilah Arab, metodologi tafsir sering disebut munhaj at-tafsir yang mencakup kerangka pikiran dan dasar epistemologis dalam memahami teks suci. Adapun macam-macam metodologi tafsir itu, yang pertama tafsir bi al-ma'tsur, yaitu berdasarkan riwayat sahabat dan tabi'in. Yang kedua itu ada tafsir bi al-ra'yid, berdasarkan ijtihad rasional mufasir. Yang ketiga itu ada tafsir ilmi, pendekatan berbasis sains dan rasionalitas. Yang keempat itu ada tafsir sufi, penafsiran makna batin dan spiritual. Yang kelima itu ada tafsir tahlili, analisis bahasa, konteks, dan struktur ayat detail. Adapun dampak tidak tepatnya itu dalam penggunaan metodologi tafsir, yaitu potensi penyimpangan makna ayat, timbulnya paham radikal dan eksternal, terus perpecahan umat Islam, dan juga kerusakan dalam pendidikan. Yang kedua itu ada hukum etika ekonomi dan bisnis. Nah, hukum etika ekonomi dan bisnis merupakan aturan yang mengatur kehidupan masyarakat dengan sanksi tegas jika dilanggar, termasuk dalam bisnis untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Ketika ekonomi dan bisnis meliputi prinsip moral seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab sosial, dan penghormatan hak konsumen serta pekerja. Tujuannya itu adalah untuk menciptakan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat. Dengan penerapan etika bisnis, lingkungan usaha itu menjadi sehat, kredibel, dan juga berkelanjutan. Adapun peran hukum bisnis dalam praktik bisnis yaitu memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan pihak terkait, menjaga integritas bisnis, menyelesaikan sengketa bisnis, dan mendorong inovasi. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi praktik bisnis di Indonesia yaitu regulasi dan kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi dan nilai lokal, terus persaingan bisnis, teknologi dan inovasi, serta lingkungan hukum. Yang ketiga itu ada harta dan pengelolaannya dalam Islam, adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dimanfaatkan secara halal menurut syariat. Harta dianggap amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan tujuan hidup utama, melainkan sarana ibadah dan kebaikan. Ulama berbeda pandangan mengenai definisi harta, namun secara umum meliputi segala sesuatu yang bernilai ekonomi dan diakui menurut adat serta lingkungan hukum. Adapun macam-macam harta, yaitu mutakawin dan ghair mutakawin. Terus ada misli dan kimi. Lalu ada istimal dan ghair mankul. Terus adapun prinsip pengelolaan harta dalam Islam yaitu ada amanah, keadilan, perputaran harta, menghindari konflik, penyucian harta, dan distribusi sosial. Adapun cara pengelolaan harta dalam Islam yaitu perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengendalian, hindari riba dan haram, berzakat dan bersedekah, serta sederhana dan tidak boros. Yang keempat itu ada larangan riba dan implikasinya dalam ekonomi bisnis. Riba secara etimologi berarti tambahan atau kelebihan dalam suatu transaksi yang tidak dibenarkan secara syariat. Larangan terhadap riba sangat tegas sebagaimana tercantum dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 279 dan hadis. Sebab riba dapat memicu ketimpangan ekonomi dan eksploitasi pihak yang lemah. Adapun jenis-jenis riba, yang pertama itu ada riba al-fadl, yaitu kelebihan pada tukar menukar barang sejenis namun berbeda kualitas atau kuantitas tanpa keadilan nilai. Terus ada riba al-nasi'ah, yaitu tambahan hutang akibat penangguhan pembayaran yang setara dengan bunga dalam sistem konvensional.
serta ada riba dalam jual beli, yaitu penambahan harga akibat penundaan pembayaran atau penetapan harga yang tidak wajar. Adapun implikasi riba dalam ekonomi dan keuangan syariah, yaitu larangan riba melahirkan sistem keuangan syariah yang mengutamakan prinsip bagi hasil atau murabahah dan musyarakah. Adapun transaksi real seperti murabahah dan ijarah, dan menghindari unsur gharar dan ketidakjelasan serta maisir atau judi. Yang kelima ada teori konsumsi, produksi, dan distribusi. Pertama itu teori konsumsi. Teori konsumsi dalam Islam bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga harus memenuhi unsur keberkahan dan manfaat sesuai syariat. Konsumsi diorientasikan untuk menunjang ibadah kepada Allah, menghindari sikap berlebihan, serta menjaga diri dari mengonsumsi barang haram. Tujuan konsumsi dalam Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan, sedangkan dalam ekonomi konvensional lebih kepada pemenuhan kepuasan jasmani semata. Yang kedua itu ada teori produksi. Nah, produksi dalam Islam dipandang sebagai upaya pendayagunaan sumber daya alam penciptaan Allah untuk kemaslahatan umat. Tujuan produksi adalah memenuhi kebutuhan manusia secara halal, bukan semata-mata mencari keuntungan. Adapun faktor-faktor produksi meliputi tenaga alam, tenaga kerja, modal, dan organisasi. Islam mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas produksi tanpa melupakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Teori distribusi. Nah, distribusi menurut Islam meliputi pembagian kekayaan dan barang secara adil serta merata untuk menghindari kesenjangan sosial. Distribusi tidak boleh mengandung unsur riba, gharar atau praktik batil lainnya. Islam menekankan pentingnya zakat, infak dan sedekah sebagai instrumen pemerataan ekonomi sehingga harta tidak menumpuk pada satu golongan saja. Yang keenam itu ada al-ujrah dalam pandangan Al-Quran. Nah, al-ujrah berarti imbalan atau bayaran atau suatu jasa atau pekerjaan. Dalam Islam, pemberian upah bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi pekerja, tetapi juga bagian dari pelaksanaan prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan. Dasar hukum al-ujrah dalam Al-Qur'an yaitu Al-Qur'an, ijma ulama dan hadis Nabi. Adapun rukun dan syarat al-ujrah yaitu akid atau pelaku akad, sikap atau ijab qabul, manfaat, ujrah atau upah. Adapun syarat upah adalah harus jelas, halal, diketahui kedua belah pihak dan disepakati secara sukarela untuk menghindari unsur gharar atau ketidakjelasan. Adapun macam-macam ujrah, yang pertama itu ujrah al-misli dan ujrah al-musamah. Yang ketujuh itu ada konsep zakat dan fungsinya bagi ekonomi masyarakat. Zakat secara bahasa berarti suci, berkembang, dan berkah. Secara istilah, zakat adalah bagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam untuk diserahkan kepada pihak yang berhak sesuai syarat syariat. Fungsi zakat secara sosial yaitu bagi muzaki atau pemberi zakat itu untuk membersihkan jiwa dari sifat kikir, rakus, dan cinta dunia berlebihan. Adapun bagi mustahik atau penerima zakat yaitu memberikan bantuan ekonomi, mengurangi iri, dengki, dan kecemburuan sosial. Dan bagi harta yaitu menyucikan harta dari unsur syubhat dan menambah berkah. Adapun fungsi zakat secara ekonomi yaitu fungsi makro, meningkatkan daya beli mustahik, menaikkan konsumsi masyarakat miskin, dan menggerakkan permintaan pasar pada gilirannya, menggerakkan aktivitas ekonomi makro. Terus fungsi makro yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan keadilan, mencegah penimbunan harta, dan penggerakan investasi produktif. Yang kedelapan yaitu konsep rezeki dalam Al-Quran.
Nah, rezeki berasal dari kata riza yang berarti segala pemberian Allah yang dimanfaatkan oleh makhluknya. Rezeki mencakup kebutuhan pokok seperti makanan dan pakaian, pengetahuan, kesehatan, bahkan ketenangan hati. Bentuk-bentuk rezeki yaitu rezeki material seperti harta, makanan, minuman, dan fasilitas hidup. Rezeki non-material seperti keimanan, hidayah, ketenangan jiwa, dan akhlak mulia. Rezeki kesehatan seperti tubuh sehat, kekuatan fisik. Rezeki sosial seperti keluarga harmonis, teman baik, dan lingkungan yang mendukung. Rezeki waktu dan kesempatan seperti umur yang panjang. Cara memperoleh rezeki menurut Al-Quran yaitu bertakwa kepada Allah, berusaha dan bekerja keras, berdoa dan memohon rezeki, bersyukur, silaturahmi, bersedekah, istighfar dan tobat, serta jauhi yang haram. Hikmah dibalik pembagian rezeki yaitu sebagai ujian, menumbuhkan tawakal, mendorong kepedulian sosial, dan membangun ketergantungan sosial, serta mendidik rasa syukur. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dan kata dalam pembuatan video. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.